pagi adik-adik semester 1. Hari ini kita akan melakukan praktikum anatomi pada blok Human Growth and Development, di mana pada blok ini kalian akan mempelajari mengenai perkembangan dari embrio ataupun fetus selama masa prenatal. Kita mulai dari pembentukan sel-sel gamet ya. Sebelumnya kalian sudah mendapatkan kuliah mengenai gametogenesis, di mana gametogenesis ini adalah suatu proses untuk menghasilkan sel gamet ya. Pada laki-laki akan menghasilkan sperma, sedangkan kalau pada perempuan akan menghasilkan ovum ya. Kita mulai dari pembentukan sperma ya. Jadi sperma dihasilkan di testis ya. Testis ini letaknya di dalam skrotum ya, di dalam kantong. Dan ini merupakan salah satu organa genitalia maskulina yang interna ya. Jadi sperma yang dihasilkan di testis ini akan dibawa menuju ke epididymis ya. Kemudian sperma tersebut akan mengalami maturasi di epididymis. Ketika sudah matur dan siap untuk diejakulasikan, maka sperma tersebut akan dibawa ke atas oleh vas deferens ya. Oleh vas deferens melalui funiculus spermaticus ya. Kemudian vas deferens ini akan berjalan di fascia inferolateral dari vesika urinari. Kemudian akan menuju ke bagian posterior, dari vesika urinari. Kemudian di sini akan membentuk ampula vas deferens ya. Jadi sperma tersebut akan ditampung pada ampula vas deferens tersebut ya. Jadi vas deferens ini bisa menampung hingga 8 kali ejakulasi ya. Kemudian dari vas deferens, ampula vas deferens ini akan bergabung dengan semen yang dihasilkan oleh vesicula seminalis, kemudian menuju ke ductus ejaculatorius. Ductus ejaculatorius ini letaknya di dalam prostat ya. Jadi ductus ejaculatorius ini adalah hasil dari vesika seminalis dan juga dari vas deferens ya. Jadi masuk ke sini, kemudian ductus ejaculatorius ini akan bermuara pada uretra pars prostatica. Kemudian selanjutnya sperma tersebut akan dikeluarkan melewati uretra pars spongiosa ya. Kemudian akan keluar. Setelah melewati pars spongiosa uretra akan dilepaskan di vagina pada organa genitalia feminina ya. Jadi ini adalah vagina. Kemudian ketika sperma mencapai vagina, kemudian ada ovum di ampula tuba fallopi, maka ada suatu kemoatraktan yang menarik sperma di vagina ini untuk bergerak menuju ke ampula dari tuba fallopi, sehingga selanjutnya akan terjadi proses fertilisasi di tuba fallopi. Kemudian kita sekarang lanjut ke pembentukan sel-sel gamet pada perempuan ya. Jadi kalau pada perempuan pembentukan ovum terjadi di dalam ovarium ya. Jadi bisa kalian lihat di sini ya, yang berwarna kuning itu adalah ovarium ya. Ketika oosit sudah matur, maka akan terjadi suatu proses ovulasi ya. Jadi oosit tersebut akan dilepaskan dari ovarium. Ketika lepas dari ovarium, oosit tersebut akan ditangkap oleh fimbre yang merupakan bagian dari tuba fallopi yang berbentuk seperti jari. Kalau di sini yang berwarna merah ya. Kemudian oosit tersebut akan masuk ke tuba fallopi ya. Ini bagian dari tuba fallopi. Bagian dari tuba fallopi ya. Jadi akan masuk ke sini. Kemudian di ampula dari tuba fallopi akan bertemu dengan sperma sehingga terjadi suatu proses fertilisasi. Pada awalnya zigot tersebut akan terdiri dari 2 sel ya. Jadi setelah bertemu antara sperma dan juga ovum, maka zigot akan terdiri dari 2 sel ya. Kemudian zigot tersebut akan mengalami suatu proses pembelahan mitosis ya, sehingga jumlah selnya akan meningkat dari 2 menjadi 4, 8, 16 dan seterusnya. Jadi sambil hasil konsepsi tersebut bergerak ke uterus, maka zigot tersebut juga sambil membelah ya. Jadi ketika sampai di tahap 16 sel, maka zigot tersebut disebut dengan morula ya. Jadi sambil bergulir, membelah, kemudian di tahap 16 sel disebut dengan morula. Kemudian ketika mencapai uterus ya,
morula tersebut sudah di tahap blastokis atau blastokista, yang artinya sudah terdapat rongga di dalam blastokista tersebut yang disebut dengan blastokel ya. Jadi sudah sampai di uterus. Blastokis tersebut akan berimplantasi ya. Implantasi tersebut dimulai pada hari ke-6 ya. Jadi akan berimplantasi di dinding posterior dari uterus. Jadi di sini terjadi proses implantasi ya. Ketika tahap blastokis, maka akan terbentuk inner macel dan juga outer macel. Yang inner macel yang akan menjadi embrio, sedangkan outer macel yang akan menjadi trophoblast, yang selanjutnya menjadi plasenta. Jadi yang menginvasi pertama itu adalah bagian yang outer macel. Immediately after implantation, the inner cell mass of the blastocyst starts differentiating to form the primary germ layers. This process is called gastrulation. The cells of the inner cell mass migrate, divide and rearrange into an outer layer called the ectoderm and an inner layer called the endoderm. During gastrulation, some cells that are moving inward contribute to form the mesoderm, the middle layer. The embryo is now called the gastrula. Gastrulation establishes the body pattern, that is, each tissue and organ of the adult originates in one of the three primary germ layers of the gastrula. The ectoderm gives rise to epidermal tissue, nervous tissue, retina, lens, cornea, etc. The endoderm forms the inner lining of the digestive tract, liver, pancreas, inner lining of the respiratory system, urinary bladder, urethra, vagina. The mesoderm gives rise to the dermis, all types of muscular tissue and various connective tissues. The development of the major organ systems is called organogenesis. Some cells called stem cells are present in the inner cell mass. The stem cells are pluripotent, which means that they can give rise to any type of tissue except those of the placenta and the extra embryonic membranes. The developing embryo is protected by fetal membranes. These are the yolk sac, amnion, chorion, and allantois. They are not a part of the embryo and are called extraembryonic membranes. The extraembryonic membranes protect the embryo, prevent it from drying out, and help in obtaining food and oxygen and eliminating wastes. The closed sac between the embryo and the amnion, called the amniotic cavity, contains the amniotic fluid. The amniotic fluid acts as a cushion for the developing embryo and protects it from external blows. The amniotic fluid contains fetal cells. In a process called amniocentesis, the amniotic fluid is drawn out and examined to detect any abnormalities in the fetus. Embryonic development in humans is divided into 3 trimesters, spanning a period of about 280 days or 9 calendar months plus 10 days. This period is counted from the first day of the last menstrual cycle until parturition and is called the gestation period. In the human embryo, the heart is formed after 1 month of pregnancy.
The limbs and digits are formed towards the end of the second month. Most of the organ systems develop towards the end of the first trimester, that is, in the third month. The limbs and external genitalia are well developed by this time. During the fifth month, the fetus shows signs of movement and the appearance of hair on the head. Towards the end of the second trimester, that is, in the sixth month, the fetal body is covered by fine hair, eyelids separate, and eyelashes are formed. A fully developed fetus is ready for delivery by the end of 9 months. Saudara, saat ini saya sedang ada di ruang praktikum dan akan menjelaskan pada saudara beberapa hal menyangkut perkembangan daripada embrio dan fetus sampai kemudian cukup dewasa untuk bisa dilahirkan. Yang pertama adalah mengenai embrio yang kira-kira berumur 1 bulan. Dan di sini kita melihat embrio ya, yang bentuknya belum begitu jelas. Ya. Situ sudah ada kepala, badan, dan anggota geraknya maju tonjolan saja. Dan embrio ini dibungkus oleh suatu kantongan yang disebut dengan nama rongga amnion. Dan dia berhubungan dengan uniculus umbilicalis menuju plasenta. Dan plasenta di sini terlihat ada 2 bagian, yaitu yang berasal dari endometrium yang disebut dengan nama DC2 basalis, dan yang berasal dari chorion, yaitu chorion basalis. Dan pada saat ini chorion tidak mengisi seluruh kavitas uteri, masih ada kelihatan rongga uterus di sini, karena ini masih kecil sekali. Sedangkan pada embrio yang kedua, ini sudah mendekati bentuk manusia seutuhnya. Dan di sini rongga amnion sudah cukup besar, sehingga kavitas uteri sudah tidak terlihat lagi. Dan di sini plasenta terlihat ada 2 bagian, yaitu pars maternalis yang berasal dari ibu decisiva dan pars fetalis yang berasal dari anak. Ya, ini berasal dari chorion frondosum dan ini berasal dari decisiva basalis. Nah, ini tali pusat yang menghubungkannya. Jadi jelas sekali di sini. Dan pada saat ini, pada akhir dari bulan kedua, itu kita melihat panjang daripada embrio atau fetus diukur dari puncak kepala sampai pantat. Ini yang disebut dengan nama crown rump length atau CRL, karena membran inferius belum tumbuh dengan baik. Tapi kalau sudah memasuki bulan ketiga, di sini sudah terlihat jelas individu yang sesuai dengan induknya. Ini kaki sudah cukup panjang, tapi kepala masih sangat besar. Dan pada saat ini pun masih diukur dengan crown rump. Karena pada bulan ketiga, panjang dari kepala dan panjang dari badannya itu hampir sama.
karena kakinya masih juga cukup pendek. Nah, preparat ini adalah pada fetus umur 5 bulan. Nah, sini sudah jelas sekali kakinya, ya, panjang daripada kepala sampai dengan tumit. Nah, di sini sudah diukur dengan crown heel length, tidak lagi diukur dari pantat sampai pantat. Jadi crown heel length ini, kalau kita lihat perbandingannya dari panjang kepala kira-kira adalah sepanjang sepertiga dari panjang tubuh. Memang kaki masih agak pendek, sini tubuhnya yang lebih panjang sedikit dari kepala. Karena yang pertama kali terbentuk adalah kepala dan tubuh menyusul kemudian. Begitu juga dengan membran inferiusnya. Dan di sini kelihatan bahwa fetus ini berenang di dalam cairan yang disebut dengan liquor amni. Itu cairan yang ada di dalam cavitas amnionicus. Nah, dari perkembangan lebih lanjut, yaitu pada bulan ke-7 kita melihat sudah lebih jelas lagi di sini. Jadi panjang kepala dan panjang badan, begitu juga dengan panjang membran inferius sudah terlihat jelas dengan baik. Dan panjang kepala tidak lagi sepertiga panjang tubuh, sudah lebih kecil lagi. Dan ini akan terlihat jelas perubahannya adalah menjelang kelahiran. Nah, ini adalah fetus menjelang lahir. Jadi panjang dari kepala sampai tumit, dari panjang kepala kira-kira 1/4. Jadi sudah cukup bagus bentuknya. Tapi pada saat itu membran inferius belum sempurna, sehingga pada saat bayi itu lahir masih belum bisa berjalan, duduk aja masih susah ya. Dan perkembangan ini akan terus berjalan sampai bayi itu dewasa. Dan perbandingan antara kepala dan crown heel length itu makin lama makin besar. Jadi kepala makin pendek seolah-olah, sedangkan tubuh makin panjang. Sehingga pada orang dewasa panjang kepala kira-kira 1/7 dari crown heel length. Dan posisi ini adalah posisi sangat ideal sebelum bayi itu lahir. Nah, pada preparat ini saya menunjukkan kehamilan kembar. Hanya tidak jelas di sini apakah kembar homozigot atau kembar dizigot. Ya. Sebab di sini mempunyai amnion yang berbeda. Amnionnya berbeda, tapi chorionnya satu. Dan di sini juga kelihatan ada chorion juga, sehingga kemungkinan itu bisa kembar homozigot atau two egg twin, one egg twin atau two egg twin. Jadi mempunyai plasenta yang sama, ya, dekat satu dengan lain, tapi amnionnya berbeda. Dan ini bisa terjadi pada heterozigot atau two egg twin. Kalau pembelahannya terjadi pada awal minggu kedua. Kalau pembelahannya jadi 2 sel setelah menjelang pertengahan minggu kedua, maka yang kita dapatkan amnion maupun chorionnya cuma 1.
dan biasanya jenis kelaminnya selalu sama. Tapi kalau yang 2 egg twin itu bisa beda. Saudara-saudara, sebelum kuliah ini saya akhiri, saya peringatkan pada saudara supaya belajar dengan baik dan pelajarilah preparat-preparat yang ada supaya saudara lebih paham betul mengenai perbedaan-perbedaan yang terjadi pada masing-masing fetus yang berbeda tiap bulan satu dengan lain. Begitu juga pada embrio, pada akhir perkembangan embrio, di mana bentuk daripada embrio sudah mirip sekali dengan fetus. Hanya kita bisa bedakan dari beberapa hal saja. Nah itulah nanti saudara belajar dengan baik supaya lebih memahami lagi persoalan embriologi ini.